Namaku Bram. Pengalamanku ini terjadi di sekitar pertengahan tahun 2020, di mana aku diterima bekerja di salah satu kantor di kota Jakarta. Sebenarnya aku bukan asli orang Jakarta. Domisiliku di Karawang. Singkat cerita, aku sudah melamar ke beberapa kantor dan akhirnya aku pun dipanggil ke kantor itu. Ketika mendengar kabar itu, aku sangat bersyukur. Di tengah masa seperti ini, aku masih bisa mendapat pekerjaan. Meskipun itu pertama kalinya aku bekerja di luar kota. Setelah mendapat kabar, aku langsung pergi ke Jakarta dan bertemu dengan atasanku. Setelah mengobrol ini itu, aku pun diterima bekerja di sana. Aku yang baru menginjakkan kaki di Jakarta, pastinya belum terlalu mengenal wilayah Jakarta atau sekitaran kantorku. Ditambah ketika itu, setelah wawancara, atasanku langsung memintaku mulai bekerja hari itu juga. Jelas aku tidak bisa menolak, tapi masalahnya aku belum sempat mencari tempat tinggal atau kosan. Lalu atasanku bilang, sementara sambil mencari kosan dan tempat tinggal, mungkin aku bisa menginap di kantor dulu, karena di kantor juga ada yang menginap. Mas Pur namanya, office boy di kantor itu. Aku pun langsung mengiyakan, tanpa pikir panjang dan hal-hal lain. Aku menyetujui untuk menginap di kantor saja terlebih dulu. Toh ternyata ada juga yang menginap, walau cuma satu orang. Aku pun dikenalkan pada Mas Pur, dan untunglah Mas Pur sangat ramah, murah senyum, dan membuatku tidak canggung. Aku pun langsung mulai bekerja hari itu juga. Pekerjaanku tidak terlalu berat di hari pertama, dan aku pun sangat semangat mengerjakan pekerjaanku itu. Hingga tak terasa waktu pun berlalu dan sudah menunjukkan jam 5 sore, menandakan waktunya pulang untuk para pegawai. Dan kulihat satu persatu para pegawai pulang, berpamitan. Dan pada saat itulah Mas Pur mulai merapikan kantor selepas para pegawai pulang. Sedang aku mencoba keluar berjalan-jalan sore itu sekedar mencari makan. Di sela-sela makan, aku sempat menelpon keluarga aku di Karawang untuk minta dikirimkan pakaian dan lain-lain. Hingga sekitar jam 7 malam aku kembali ke kantor untuk beristirahat. Begitu niatku.
Ketika itu kulihat Mas Pur telah selesai merapikan seluruh ruangan yang ada di kantor. Aku pun segera bersihkan badan, mandi di salah satu kamar mandi yang ada di kantor. Setelah selesai, aku pun berbincang dengan Mas Pur sambil bertanya, sebaiknya aku tidur di ruang mana? Mas Pur menyarankan untuk tidur di ruang rapat saja, karena di situ banyak spot yang luas untuk menggelar kasur. Baiklah. Aku pun beranjak ke ruang rapat, menggelar kasur yang sudah dipinjamkan oleh Mas Pur. Mas Pur hanya menitik, jam 6 pagi aku harus sudah bangun dan membereskan kasurnya, karena dia akan bersih-bersih. Itu saja pesannya, tidak ada yang aneh. Masuk ke ruang rapat. Ruang rapat ini lumayan besar. Ada meja-meja dan kursi, di mana mejanya pun cukup besar. Kondisi ruangan ini gelap. Lampunya dimatikan. Namun ada beberapa lampu lain yang biasanya menyala untuk sekedar hiasan ruangan. Aku pun menyalakan lampu redup di ruang rapat itu. Hingga kini ruangan tidak terlalu gelap. Setelah merasa nyaman, aku pun mulai menutup mataku, mencari posisi tidur yang enak. Dan tak lama kemudian aku terlelap. Saat itu kalau tidak salah jam 8 malam. Aku masih terlelap sampai di tengah keheningan aku mendengar ada suara tangisan perempuan. Aku lantas terbangun. Ketika itu kulihat sudah jam 11 malam lebih. Iya. Aku mendengar suara rintihan seorang perempuan yang menangis. Dan jelas terdengar tepat di sebelah kanan telingaku. Dan ketika itu di sebelah kananku hanyalah sebuah meja yang memang cukup besar. Masih dalam posisi tidur, aku coba melihat ke kiri dan ke kanan. Ruangan masih kosong. Tidak ada yang aneh. Hanya saja suara tangisan perempuan itu tiba-tiba mengecil dan menghilang. Tidak terdengar lagi. Mungkin Mas Pur yang sedang nonton TV kali ya. Begitu pikirku. Udahlah. Aku pun kembali tertidur malam itu. Cukup nyenyak aku tidur. Tidak ada gangguan. Udara juga sejuk. Sampai aku
Aku tersentak kaget ketika aku mendengar suara gebrakan meja yang sangat keras dan suaranya sangat dekat denganku. Kontan aku langsung terbangun dan melihat ke sekitar. Namun kondisinya masih tetap sama, gelap dan kosong. Ketika itu kuliah sudah jam 3 pagi. Penasaran, kali ini aku coba beranjak untuk melihat ke atas meja. Apa mungkin ada sesuatu yang terjatuh atau ada hal lainnya, karena suaranya terdengar sangat jelas, seperti benda jatuh ke atas meja. Sangat berat bendanya, hingga menimbulkan suara yang sangat keras dan cukup bergema di ruang itu. Perlahan aku pun mulai mengintip melihat ke atas meja di ruang rapat itu. Dan ketika kulihat ke atas meja, astaga! Benar saja, saat itu di atas meja aku melihat sesosok perempuan memakai baju putih dengan rambutnya yang panjang, dan posisinya seperti sedang duduk terjongkok di atas meja sambil membelakangiku. Badannya bergerak maju mundur dan badannya seperti menggigil kedinginan. Ketika aku melihat sosok itu, tak lama sosok itu pun melayang ke atas dan menembus langit-langit ruangan. Kontan aku langsung berlari keluar dari ruang rapat. Ketika aku keluar, lorong ruangan ini sangat gelap, dan aku tidak tahu juga harus kemana. Ingin rasanya menuju ke kamar Mas Pur, tapi aku takut malah mengganggu, dan aku juga belum kenal dekat dengannya. Dengan menguatkan diri, aku pun kembali masuk ke ruangan itu dan membaringkan badanku lagi. Kali ini aku miringkan badanku ke arah yang berlawanan dari meja rapat agar tidak lagi aku melihat ke arah meja rapat itu. Dan ketika aku balikkan badanku, Tuhan, entah muncul dari mana, tiba-tiba tepat di depanku dan langsung berhadapan denganku, sosok seorang perempuan ikut meringkuk menghadap ke arahku. Rambutnya panjang, memakai baju putih, dan terlihat tangannya dan memiliki kuku yang sangat panjang. Sosok itu denganku hanya berjarak beberapa senti saja. Dan yang paling menakutkan, sosok perempuan itu mukanya rata. Dia tidak mempunyai mata, hidung, bahkan mulut. Namun entah kenapa sangat terasa ku dengar suara cekikikan perempuan itu.
Kali ini aku benar-benar ketakutan. Tanpa pikir panjang aku langsung berlari keluar dari ruang rapat itu dan menuju ke kamar Mas Pur. Sampai di kamar Mas Pur, aku langsung menggedor-gedor kamar dan berusaha membangunkannya. Mas Pur pun panik melihatku. Ketika ditanya kenapa, aku pun ceritakan apa yang kualami. Mas Pur hanya tersenyum melihatku sambil menepuk pundakku dan berusaha menenangkanku. Konon di gedung kantor itu memang ada penunggunya, sosok perempuan bermuka rata yang kadang sering terlihat mondar-mandir. Dan mungkin malam itu perkenalan sosok perempuan itu padaku. Begitu katanya sambil tersenyum. Mas Pur pun mengaku sudah beberapa kali melihat penampakan sosok perempuan bermuka rata itu. Sebenarnya sosok itu tidak mengganggu. Dia hanya beraktivitas seperti biasa. Dan merasa apa yang dia lakukan itu bukan untuk menakuti, namun tidak untukku. Wajah muka rata perempuan itu sangat tidak bisa ku hilangkan dari bayanganku. Keesokan paginya, aku meminta izin pada atasanku untuk tidak masuk karena ingin mencari kosan dulu. Aku tidak mau lagi menginap di kantor. Sudah cukup hanya malam itu. Menginap di kantor hanya akan menjadi mimpi buruk untukku yang tidak bisa kulupakan. Dan satu lagi yang aku tidak habis pikir, sekelas kota besar, makhluk seperti itu masih dapat menampakkan dirinya dengan sangat jelas.